Kembali di Newsroom, pemirsa Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui penyidik kurang teliti saat awal pengusutan kasus Vina dan Eki pada tahun 2016. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh pihak memberikan masukan dalam mengusut kasus Vina dan Eki. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui adanya kurang teliti saat awal pengusutan kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Menurut Sandi, awalnya penyidik melihat kasus Vina dan Eki hanya kecelakaan biasa. Namun, Irjen Sandi memastikan penyidik yang kurang teliti itu sudah diberi sanksi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 2016 kembali mencuat setelah film berjudul Vina setelah 7 hari tayang. Masyarakat mendesak kepolisian menuntaskan kasus tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya meminta masukan kepada seluruh pihak termasuk masyarakat. Namun Kapolri meminta kritik dan saran yang masuk ke Kapolri harus diteliti agar sesuai dengan fakta di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan institusinya profesional dan transparan dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kapolri juga meminta proses hukum terhadap tersangka Peggy Setiawan dilakukan dengan scientific crime investigation atau investigasi berbasis ilmiah. Melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Bareskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016. Hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa keadilan. Penasehat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan banyak kejanggalan di kasus Vina dan Eki. Kejanggalan tersebut terjadi mulai dari penyidikan hingga putusan hakim pada tahun 2016. Kalau ini kasus ini saya belum menghitung berapa kasus yang kejanggalannya, tapi kejanggalannya memang terjadi mulai dari awal pertama kali. Kok Pak Arianto mengakui bahwa memang ada kejanggalan? Ada banyak Pak, banyak sekali. Ya, kita ingat bahwa Pak Arianto atau kasus Sambo dulu adalah termasuk yang menyuarakan bahwa kasus ini adalah kasus yang harus dibongkar karena ada sesuatu di dalamnya. Ya. Perlu saya tegaskan ya, saya bekas polisi, tapi saya tidak menutupi polisi yang nakal. Tetapi saya ingin menjelaskan kenyataan yang menurut saya dari pandangan saya. Kejanggalan ini banyak sekali kalau dilihat ya, dari pertama kali kasus dibilang kecelakaan lalu lintas kok lukanya parah kayak gitu. Kemudian yang kedua, begitu Pak Eki itu nangkap, kemudian kan mestinya kalau penyidik itu kan harusnya yang bersangkutan ini ya, tapi kok gitu nyatakan gitu. Kemudian kok menggebukin dan sebagainya. Kemudian setelah itu berkas dikirim ke Polda. Ada saksi diarahkan dan lain sebagainya. Ada saksi diarahkan, bahkan di belakang lagi, wah ini ada desain ini narkoba dan sebagainya. Kan banyak sekali yang berkembang di lapangan gitu ya. Nah, kejanggalan kedua kalau saya boleh lihat ya, ini supaya rakyat juga tahu. Kalau berkas itu dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa adalah untuk membuktikan apakah cukup nggak buktinya itu. Oke. Untuk itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Kita sendiri heran ya. Loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA-nya nggak suruh ambil, kemudian saksi ini nggak diperiksa semua. Kejanggalan jaksa. Jadi kejanggalan jaksa adalah kenapa sampai
apa itu BAP yang gombal kayak gitu kok diterima? Oke. Itu kenapa nggak dilengkapi, suruh lengkapi? Udah gitu sampai di pengadilan. Waduh, saya juga heran juga. Dari dulu saya pernah mengatakan, kok dengan bukti sesimpel itu kok hakim berani memutus? Apalagi mutusnya 340 pemerkosa